warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Haryadi SEM, dosen statistika yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Mario Fandina Huta Barat. Saya Hervisa Faisal. Saya dari Jatami. Saya dari Manado. Di sini kami akan membuat video tutorial uji instrumen data validitas dan reliabilitas untuk kepentingan tugas statistika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian. Judul penelitian analisa pengaruh harga dan kepuasan pelanggan terhadap peningkatan penjualan di franchise Mixu. Ada juga rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penjualan? Yang kedua, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penjualan? Yang ketiga, apakah harga dan kepuasan pelanggan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penjualan? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model penelitian. Yang pertama itu ada pengaruh harga atau X1 terhadap peningkatan penjualan atau Y. Yang kedua ada kepuasan pelanggan atau X2 terhadap peningkatan penjualan atau Y. Dan yang terakhir itu ada pengaruh harga X1 dan kepuasan pelanggan atau X2 terhadap peningkatan penjualan atau Y. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian menggunakan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif mencakup perencanaan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data numerik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh variabel harga dan kepuasan pelanggan terhadap peningkatan penjualan. Yang kedua ada analisis data menggunakan regresi linear berganda. Metode analisis regresi linear berganda adalah salah satu teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen atau bebas terhadap satu variabel dependen atau terikat secara simultan atau bersamaan. Tujuan utama dari metode ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat dan berapa besar kontribusinya. Yang ketiga ada pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. Responden mengisi jawaban secara mandiri sesuai dengan pemahaman dan pendapat mereka. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan uji validitas. Uji validitas merupakan ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Hasil penelitian dapat dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya. Pada objek diteliti, uji validitas dapat dikatakan valid jika R hitung persen produk lebih besar dari R tabel pada signifikansi 5%. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dapat dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini menggunakan 30 responden, maka tabel 30 kurang 2 sama dengan 28. Jadi R tabel pada signifikansi 5% senilai 0,3610. Selanjutnya, uji reliabilitas. Pada dasarnya, uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Instrumen dapat dinyatakan reliable jika kolom Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Maka awal yang dapat teman-teman lakukan untuk menguji validitas data itu adalah teman-teman bisa buka dulu SPSS-nya, lalu ke variable view. Nah, ini ada beberapa kolom, name, date, decimal. Nah, di sini teman-teman bisa masukin variabel dan indikator-indikator variabel yang teman-teman gunakan untuk penelitian. Di sini saya akan masukin variabel dan indikator variabel yang saya gunakan di penelitian saya dan tim. Nah, ini sudah saya kontokin ya teman-teman, variabel dan indikator variabelnya. Ini biar diurutin biar lebih gampang aja. Jadi di sini nanti saya tinggal copy. Ini ke sini teman-teman, kita paste.
Ini ya teman-teman. Ini desimase bisa kita turunin jadi 0. Ini tabelnya bisa kita isi dengan nama dari item variabelnya ini. Saya bakal isi seperti ini. Nah, ini udah saya urutin lagi seperti yang tadi. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini di measure-nya bisa diganti dengan scale. Seperti ini ya. Sudah seperti ini, kita langsung ke data view lagi. Lalu ini udah muncul variabel-variabelnya teman-teman. Dari sini kita bisa langsung masukin data dari kuesioner yang sudah kita ambil. Ini sudah saya kelompokkan ya teman-teman. Nah, saya mengambil 30 responden teman-teman. Nah, ini udah masuk semua datanya ya teman-teman sampai 30. Nah, untuk menguji validitas suatu data, kita bisa langsung ke analyze ini, lalu ke correlate, iterate. Nah, ini kita masukin item-item X1-nya ini dengan variabel X1-nya, semuanya kita masukin X1-nya ini, kita pindahkan ke variables. Nah, setelah itu centang person, total, like signification, correlation. Terus klik OK. Ini sudah muncul hasil dari uji validitas variabel X1. Ini ada item X1, person correlation itu senilai 0,707. Lalu di sini juga STP.2 ada 0,610, selanjutnya 0,719 dan 0,539. Selanjutnya kita uji validitas untuk X2-nya teman-teman. Klik kembali analyze, lalu ke correlate seperti tadi ya teman-teman, terus di track. Sekarang kita item X2-nya kita pindahin ke variables, jadi kita blok aja. Terus X2-nya kita pindahin ke sini. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Lalu tentang person, total, klik signification correlation, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya teman-teman. Nilai correlation dari variabel X2. Ini yang pertama ada X2.1, X2.2, dan selanjutnya. Nah, ini X2.1 nilai person correlation itu senilai 0,819, X2.2-nya 0,743, lalu selanjutnya 0,739, 0,432, 0,460.
Selanjutnya kita uji validitas untuk variabel Y-nya. Klik analyze lagi, correlate, direct, klik centang persennya, prefill, track signification, lalu kita klik OK. Ini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Ini hasil dari correlation variabel Y-nya. Ini ada item Y1, Y2, Y3. Nah, ini Y1 senilai 0,840, Y2 0,837, Y3 0,872. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tentang ketentuan uji validitas, teman-teman. Uji validitas dikatakan valid jika R hitung atau percent product moment lebih dari R tabel pada signifikansi 5%. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka dapat dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini menggunakan 30 responden, maka R tabel 30 dikurangi 2 sama dengan 28, jadi R tabel pada signifikansi 5% senilai 0,3610. Teman-teman bisa cari di Google tabel uji validitas data. Ini teman-teman, ini tabel R hitung. Kita di signifikansi 5%. Nah, tadi N-nya adalah 28, di urutan ke-28. Berarti di sini yang nilainya ini ya teman-teman. 28, ini nilainya 0,3610. Kita balik lagi ke hasil uji validitasnya, teman-teman. Ini dari F1, nilai persen dari F1, F1.1, persen correlation-nya adalah 0,707, F1.2, persen correlation-nya 0,610, F1.3, persen correlation-nya 0,719, selanjutnya 0,539. Ya, berarti itu di atas dari 0,3610 atau lebih dari 0,3610, berarti dapat dikatakan variabel X1 valid ya teman-teman. Lalu di sini ada hasil dari X2-nya. Ini X2.1, persen correlation-nya 0,819, X2.2-nya 0,743, lalu selanjutnya 0,779, 0,432, 0,460. Ini semuanya lebih dari 0,3610, berarti X2 dapat dikatakan valid juga teman-teman. Lalu selanjutnya yang Y-nya, ini item Y-nya, persen correlation-nya 0,840, 0,837, 0,872, yang berarti lebih dari 0,3610, berarti dapat dikatakan variabel Y valid juga ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke tutorial uji reliabilitas teman-teman. Langkah pertama untuk uji reliabilitas yaitu kita ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Nah, di sini teman-teman kita bisa masukkan item X1 sampai variabel X1-nya, ini item X1 semuanya kita pindahkan ke items ini ya. Abaikan yang lain ya teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil uji reliabilitas dari X1-nya teman-teman. Ini 0,748. Lalu kita uji untuk yang X2-nya. Kita ke scale lagi, ke analyze, ke scale, lalu ke reliability analysis. Ini kita blok semuanya, kita pindahkan, kita masukkan yang X2-nya teman-teman. Teman-teman ada ikan yang lain, lalu kita klik OK.
Nah, di sini sudah muncul reliability statistiknya X2-nya. Ini 0,760. Lalu kita ke analyze lagi, kita uji untuk yang Y-nya. Ini kita log, kita pindahkan, kita masukkan item D-nya, kita pindahkan ke items, perbaikan yang lain, lalu klik OK. Ini sudah keluar hasil dari variabel ini, yaitu 0,844. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ketentuan dari uji reliabilitas ini kita buka lagi. Instrumen dapat dinyatakan variabel jika kolom Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Nilai Cronbach alpha dari X1 itu 0,748, jadi ini lebih besar dari 0,60, berarti bisa dinyatakan datanya reliable ya teman-teman. Lalu ini yang duanya, nilai Cronbach alpha-nya 0,760, berarti bisa dikatakan datanya reliable ya teman-teman. Lalu ini yang terakhir yang Y, Cronbach alpha-nya 0,844, berarti datanya reliable juga ya teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, berdasarkan hasil uji validitas X1, X2, Y, dapat dilihat bahwa nilai percent correlation-nya lebih besar dari F-table 0,3610. Maka hasil uji tersebut dapat dinyatakan valid ya teman-teman. Lalu berdasarkan hasil uji data reliable X1, X2, dan Y, dapat disimpulkan bahwa data reliable karena dari ketiga variabel hasil Cronbach alpha di atas 0,60. Kemudian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.